Warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak Soli dan Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kakak Soli dan Soleha, Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu dengan Ibu Rahmah dan bisa melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tentang tema 1 subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kakak Soli dan Soleha, apakah kakak Soli dan Soleha mempunyai tumbuhan atau tanaman peliharaan di rumah? Kakak Soli dan Soleha sudah tahu kan bahwa tumbuhan itu juga makhluk hidup. Berarti mereka juga membutuhkan makan dan minuman. Makanya kita perlu merawat dan memeliharanya. Kakak Soli dan Soleha, ada yang tahu nggak perkembangbiakan tumbuhan? Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda loh. Ada tumbuhan yang tumbuh dari tunas, ada pula tumbuhan yang berasal dari biji. Tumbuhan yang berasal dari biji biasanya tumbuhan yang memiliki buah seperti buah mangga, jeruk, jambu, dan lain-lain. Tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi dewasa dan mampu menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga tumbuhan yang berasal dari tunas seperti tanaman pisang. Tanaman pisang berkembang biak dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tunas dan akan terus tumbuh menjadi tumbuh dewasa. Selain manusia dan hewan, ternyata tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sebagian besar tumbuhan berasal dari biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Lama-kelamaan, akar tanaman tumbuh semakin besar dan semakin kuat. Daun juga semakin banyak. Setelah itu, setelah dewasa, akan muncul bunga kemudian menjadi buah. Buah pun siap menghasilkan biji kembali. Tumbuhan banyak memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Tumbuhan juga menjadi bahan baku atau kebutuhan manusia atau sandang pangan dan papan atau tempat tinggal. Tumbuhan peliharaan harus dirawat ya, agar dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Coba lihat gambar di sebelah kanan. Di sini ada gambar pohon mangga. Pohon mangga ini pertamanya dia akan menjadi berbunga. Setelah menjadi bunga dia akan berbuah. Setelah menjadi buah mangga, dia menjadi biji. Bijinya ditanam, maka tumbuhlah akar. Setelah akar, maka tumbuhlah tunas dan menjadi pohon kecil sampai menjadi pohon mangga yang besar. Kakak Soli dan Soleha, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tanaman meliputi genetik dari induknya, yaitu yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga dan rasa buah dan lain-lain. Yang kedua adalah hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Faktor yang kedua adalah eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, yaitu yang berupa nutrisi atau pupuk, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu udara atau kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Contohnya adalah tanaman buah apel, mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Ada yang tahu nggak apa tujuan perkembangbiakan tanaman? Tujuan dari perkembangbiakan tanaman adalah untuk menentukan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman melalui menanam biji, contohnya yaitu tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal, dan rizoma. Perkembangbiakan juga dapat dilakukan dengan beberapa cara loh. Yang pertama adalah mencangkok, menganten atau menyambung, okulasi atau menempel, setek batang, dan merunduk. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya adalah nanas, pisang, dan bambu. Bisa dilihat gambar di bawah ya. Yang kedua adalah tunas daun.
Tunas daun adalah tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cucur bebek yang tumbuh di tepi daun. Bisa lihat di halaman rumah ya, kalau punya bunga boleh dilihat. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Pasti sudah tahu kan bagaimana bentuk kentang? Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah wortel, singkong, dan lain-lain. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya adalah bawang merah dan bunga bakung. Yang ketujuh adalah spora. Spora contohnya adalah lumut dan paku-pakuan. Ini bisa kita lihat kalau di tengah-tengah hutan ya. Selanjutnya adalah akar tunggal, yaitu batang yang seluruhnya berada di tubuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Yang kedua adalah mencangkok, yaitu dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut, seperti pohon mangga. Bisa lihat di bawah ya bagaimana cara pencangkokan tanaman mangga. Bisa dilihat. Yang kedua adalah cara stek, yaitu dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah, tanamnya langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Pernah lihat kan singkong? Caranya sangat mudah loh. Kita cukup memotong pohonnya, tanamannya, setelah itu baru kita tanam. Insya Allah dia akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi karya kerajinan loh. Misalnya adalah mosaik. Mosaik dibuat dengan menyusun dan menempel pada kertas. Bahan yang digunakan antara lain adalah boleh dari potongan daun, biji-bijian, potongan kertas, dan pecahan keramik. Coba lihat di sini, ini adalah beberapa hasil karya mosaik. Yang pertama adalah mosaik yang berasal dari biji-bijian, yaitu adalah di sini ada gambar kupu-kupu. Ini berasal dari biji-bijian. Yang kedua adalah potongan kertas, di mana di sini adalah membuat ikan dari potongan kertas. Yang ketiga adalah gambar burung. Ini hasil karya dari potongan keramik. Ayo, udah tahu kan? Sekarang Kakak Soli dan Soliha silahkan membuat hasil karya mosaik boleh dari biji-bijian, potongan kertas, dan potongan keramik. Kakak bisa. Pentingnya menjalin kebersamaan dan menjaga kebersihan lingkungan. Kakak Soliha, karena kita hidup bermasyarakat, kita sangat penting menjaga dan menjalin kebersamaan dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Di sini ada cerita, Lani dan Nina saling bercerita tentang kebiasaan melestarikan lingkungan masing-masing. Sebagai bagian dari lingkungan, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Menjaga lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus ikut serta dalam menjaga sumber daya yang ada. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Salah satu caranya adalah merawat tanaman, melakukan penghijauan, menjaga kebersihan dan keindahan tempat tinggal. Oke Kakak Soli dan Soleha, mungkin untuk tematik hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Kakak Soli dan Soleha bisa memahami ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.